Ya, satu, dua, tiga. Pagi. Kita teruskan pelajaran material kita sudah selesai dengan kita masing-masing. Sudah dimulai. Selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan presentase. Setiap kelompok akan menunjuk temannya berdasarkan penunjukan tutor. Jadi saya akan rolling mulai dari kelompoknya Rahma, kelompoknya tutornya Tiara, kemudian tutornya Chelsea, kemudian tutornya Isda, dan terakhir tutornya Gita. Nah, untuk yang tidak hadir tutornya, sementara kalian tidak bisa presentasi. Apa sebabnya? Karena kalian harus dituntun oleh tutor. Jadi silakan nanti komunikasikan untuk berikutnya, dan untuk mempercepat waktu, maka saya persilahkan Rahma ya, untuk melakukan secara otomatis. Saya bunuh ya, yang menjelaskan nanti berbicara di situ. Buka mic-nya ya. Jadi saya akan menutup supaya tidak roaming. Ya, silakan otomatis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Guru dan akan dipresentasikan oleh kelompok binaan saya, Margisa Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Margisa Permai, kelas 11 MIPA 1, Gaya Belajar Kinestetik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang memahami substansi genetika. Baik, untuk apakah yang dimaksud genetika dan hereditas? P. Pengertian genetika dan hereditas adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat keturunan hereditas serta segala seluk-beluknya secara ilmiah. Hereditas adalah pewarisan sifat dari induk ke generasinya.
baik secara biologis melalui gen atau DNA atau secara sosial. Adapun macam-macam pola hereditas antara lain pautan gen, pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal. Kegunaan genetika antara lain untuk mengetahui sifat kelainan menurun pada manusia. Adapun hereditas pada manusia diantaranya adalah cacat dan penyakit. Hal-hal yang mempengaruhi genetika antara lain karena dari keturunan ataupun mutasi baru pada DNA. Bagaimanakah struktur protein terbentuk? Adapun terbentuknya struktur protein terdiri dari gabungan beberapa asam amino dan membentuk ikatan peptida. Gangguan yang dapat mempengaruhi struktur protein antara lain suhu, pH, radiasi, dan pelarut organik. Adapun perbedaan antara satu protein dan protein lainnya yaitu urutan asam aminonya. Ini memungkinkan protein untuk melipat karena bagian hidrofobiknya akan masuk ke dalam inti protein dan bagian hidrofoliknya lah yang berinteraksi dengan lingkungan serta sehingga akan melipat keluar. Membangun dan memelihara jaringan tubuh adalah peran protein. Adapun peran protein lainnya adalah mendukung struktur sel. Namun, jika terkena suhu tinggi, akan mengalami denaturasi yang mengakibatkan protein kehilangan sifat fungsionalnya. Adapun ciri-ciri suatu protein yang mengalami denaturasi bisa dilihat dari berbagai hal. Salah satunya adalah dari perubahan struktur fisiknya. Protein yang terdenaturasi biasanya mengalami pembukaan lipatan pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, protein yang terdenaturasi akan berkurang kelarutannya. Keempat jenis protein berdasarkan strukturnya yaitu protein primer, protein sekunder, protein dan protein kuartener. Adapun sifatnya antara lain protein globular larutan dalam air, sedangkan protein serabut tidak bisa larut dalam air. Hal yang terdapat dalam protein ialah sebagai berikut. Karbon 50%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, belerang 0,3%, dan fosfor 0,3%. Asam amino merupakan unit dasar struktur protein. Di manakah DNA manusia terletak? Inti sel DNA pada manusia terletak di dalam nukleus. Manusia memiliki 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Adapun pada pasangan kromosom ini, sebanyak 22 pasang akan terlihat sama pada pria dan wanita. Itulah presentasi dari saya. Yang mengatakan mana? Sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi yang telah dilakukan oleh anggota kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Tiara Amir selaku tutor akan mempresentasikan tugas dari Bu Guru yang akan dibacakan oleh binaan saya yaitu Irma Sylvia. Persilahkan untuk Irma Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sylvia, kelas 12 MIPA 1 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai memahami substansi genetika dengan menggunakan cara-cara aplikasi agar dapat menyelesaikan tugas ini. Apakah fungsi dari struktur DNA? DNA memiliki fungsi sebagai pembawa informasi genetik pada makhluk hidup, di mana struktur DNA berupa dua rantai polinukleotida. DNA memiliki fungsi sebagai pembawa informasi genetik pada makhluk hidup, di mana struktur DNA berupa dua rantai polinukleotida yang berbentuk seperti tangga berkelin. Bagaimanakah proses terjadinya atau terbentuknya DNA dan evolusi? Dalam pembentukan DNA, terdapat berbagai proses, yaitu sintesis protein, replikasi DNA, dan proses hibridisasi. Untuk membentuk suatu ikatan antara DNA dengan DNA diperlukan proses hibridisasi. Sedangkan evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Perubahan yang terjadi pada kromosom dan gen merupakan materi dasar dari evolusi. Isolasi biasanya menyebabkan munculnya spesies baru dan seleksi alam oleh adanya perbedaan reproduksi dan mutasi. Di manakah DNA terletak? DNA merupakan materi genetik yang diturunkan molekul DNA tersimpan di dalam nukleus sel dan sebagian kecil bisa ditemukan di mitokondria. DNA pada inti sel disebut DNA inti, sedangkan DNA pada mitokondria disebut dengan ntDNA. Mengapa struktur protein dapat melipat-lipat? Sifat ini memungkinkan protein untuk melipat karena bagian hidrofobiknya akan masuk ke dalam inti protein dan bagian hidrofobiknya lah yang akan berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga akan melipat keluar. Struktur seperti inilah yang akan membentuk struktur tersier. Siapakah yang berperan dalam bidang genetika? Gregor Mendel, seorang biolog dan pendeta Austria, merupakan bapak genetika modern. Dia menemukan hukum pewarisan yang sekarang dikenal sebagai hukum Mendel. Hukum ini mencakup hukum segregasi dan hukum perpaduan bebas yang menjelaskan bagaimana alel diturunkan dari orang tua ke anak. Kapankah dan mengapa bisa terjadi pola hereditas pada manusia? Biasanya, kasus ini dapat terjadi karena adanya gen resesif, dengan kata lain, tidak termaksud ke dalam gen dominan pada induknya ataupun keturunannya. Sifat-sifat dimiliki oleh induk yang diturunkan pada anaknya dapat terjadi karena melalui pola pewarisan sifat. Itulah tadi presentasi yang dilakukan oleh binaan saya, Irma Sylvia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kadek Ari dari kelas 12 MIPA 1 dengan gaya belajar visual. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Substansi genetika. Menjelaskan tentang genetika secara singkat dan jelas. 1. Apakah itu genetika dan RNA? DNA adalah jenis biomolekul yang menyimpan struktur genetika pada setiap organisme, sedangkan RNA adalah molekul polimer yang melibatkan dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, deregulasi, dan ekspresi gen. Kedua, bagaimana struktur DNA dan RNA? DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari dua rantai yang saling bertilin. Sedangkan RNA hanya terdiri atas satu rantai atau helix tunggal. 3. Di mana DNA dan RNA ditemukan? DNA ditemukan di dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleode. Sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. 4. Kapankah seleksi alam ditemukan? Pada tahun 1859, Charles Darwin menemukan teori evolusi melalui seleksi alam sebagai penjelasan untuk adaptasi dan spesiasi. Siapakah yang menemukan samar-samar mengatakan bahwa yang 6. Mengapakah seleksi alam dapat menyebabkan terbentuknya spesies? Karena dengan adanya adaptasi yang dilakukan makhluk hidup, maka akan menciptakan keanekaragaman makhluk lainnya. Seleksi alam berkaitan erat dengan teori evolusi. Hidup yang tidak untuk beradaptasi, maka akan makhluk hidup yang Sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi dari dengan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.
Dimas saya tethering dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risdayanti adalah tutor sebaya dari kelompok kinestetik. Di sini teman saya akan mempresentasikan materi substansi genetika. Berbagi layar. Mulai. Ya, baru bukakan mulai berbagi. Mulai sekarang. Nah, masukkan Pak. Tugas. Kenapa begini? Password jika. Jaringan ya. Bentar Bu, jaringan. Kalau di tempatmu bagus, sudah muncul ini screen kan ya? Atau sama kita ini berputar-putar? Oh, iya. Keluar. Ya Allah, akan pacikan itu. Kita akan coba pakai. Nah, bisa. Perkenalkan, nama saya Tirsa Pradesiana dari kelas 12 MIPA 1 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi substansi genetika, struktur protein menggunakan aplikasi. Apakah A. Apa yang mempengaruhi struktur protein? Kestabilan struktur protein dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu suhu, pH, radiasi, dan pelarut organik. B. Protein adalah salah satu nutrisi penting bagi kesehatan tubuh. Kebutuhan jumlahnya pada setiap orang yang mengkonsumsinya pun berbeda dan disesuaikan dengan usia hingga jenis kelamin. A. Apa yang Anda ketahui tentang protein? Protein adalah salah satu nutrisi penting bagi kesehatan tubuh. Kebutuhan jumlahnya pada setiap orang yang mengkonsumsinya pun berbeda dan disesuaikan dengan usia hingga jenis kelamin. K. Kualitas protein ditentukan kandungan asam amino esensial harus dibandingkan dengan kandungan asam amino esensial dari protein acuan. A. Apakah susu merupakan sumber protein? Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang atau PGS dinyatakan bahwa susu termasuk dalam kelompok lauk pauk sumber protein bersama ikan, telur, unggas, daging, dan kacang-kacangan serta hasil olahannya atau tahu dan tempe. Hal-hal yang termasuk dalam protein adalah daging, dada ayam, daging sapi tanpa lemak, telur, makanan laut. 2. Bagaimanakah? B. Bagaimanakah protein menunjukkan sifat morfologis dan fisiologis sel protein terdapat dalam semua sel hidup. Kandungan protein meliputi unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. A.
Apa peranan protein dalam lipid yang menyusun sel lipid atau lemak? Adalah komponen kimiawi penyusun sel yang merupakan zat organik yang berprotein tinggi, daging, dada ayam, daging sapi tanpa lemak, telur, makanan laut, kacang-kacangan, kedelai. Apa fungsi struktur protein? Protein struktural berfungsi menjadi kerangka dari komponen sel sehingga vital dalam menunjang integritas struktur dan komponen sel. Inti struktur protein. Satu rantai polipeptida mengandung ratusan sampai jutaan ikatan kovalen dengan berbagai struktur tiga dimensi atau struktur ruang. Mengapa sintesis protein memegang peran penting dalam menentukan sifat morfologis dan fisiologis? Sintesis protein memegang peranan penting dalam menentukan morfologis dan fisiologis sel, karena hasil sintesis protein yang sempurna akan membuat struktur sel menjadi sempurna. Apa tujuan dari proses sintesis protein? Tujuan utama dari proses sintesis protein adalah membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Nama-nama struktur protein: struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Apa yang dimaksud dengan struktur protein? Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Kapan langkah pembentukan protein melalui tahap? Di bawah ini tahapan dalam sintesis protein. Ini Bu Guru. mRNA meninggalkan DNA menuju ribosom. DNA melakukan transkripsi sehingga membentuk mRNA. Asam amino berderet sesuai dengan kode pembentukan protein. Apakah tubuh memproduksi protein sendiri? Tubuh kita memproduksi protein dalam bentuk yang beraneka ragam dengan memanfaatkan sumber-sumber makanan yang mengandung protein ketika kita mengonsumsinya. Hal penyebab protein dalam tubuh dibentuk. Tujuan utama dari proses sintesis protein adalah membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. 3. Di manakah? Di manakah protein pertama kali dicerna secara kimiawi dan enzim? Pencernaan kimiawi protein pertama kali terjadi di dalam lambung. Isi dari protein. Protein terbuat dari senyawa kecil yang disebut asam amino. Mengapa pada sintesis protein hanya dipengaruhi oleh RNA saja, bukan dipengaruhi oleh konsentrasi DNA? Karena DNA hanya berperan sebagai cetakan dalam proses sintesis protein, serta konsentrasi atau kadar DNA di dalam sel tidak berubah-ubah. Apakah itu protein? Protein adalah nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel tubuh termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Namun protein berfungsi sebagai sumber energi dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Apa fungsi protein dan sebutkan sumber protein? Protein juga berfungsi sebagai sumber energi dan membentuk berbagai enzim dan hormon. Karena protein mengandung unsur karbon C, maka protein dapat pula sebagai karbon sehingga menjadikan protein sebagai sumber energi. Apakah protein berfungsi sebagai zat pembangun? Protein sebagai zat pembangun berfungsi membentuk jaringan baru untuk pertumbuhan, mengganti jaringan yang rusak maupun bereproduksi. Hal negatif protein berlebihan. Asupan tinggi protein bisa menyebabkan tubuh lebih banyak membuang kalsium. 4. Kapankah? Kapan dan di mana struktur protein dibentuk, yaitu di ribosom yang terletak pada sitoplasma. Apa yang membentuk struktur utama protein? Suatu protein terdiri dari rantai polipeptida yang terbentuk dari gabungan beberapa asam amino dan membentuk ikatan peptida. Pengertian struktur protein. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Apa fungsi struktur protein? Berfungsi menjadi kerangka dari komponen sel sehingga vital dalam menunjang integritas struktur dan komponen sel. Nama lain struktur protein: struktur primer, sekunder, dan kuartener. Kenapa struktur protein itu penting? Karena berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Apa yang mempengaruhi struktur protein? Yaitu suhu, pH, radiasi, dan pelarut organik.
harus membutuhkan protein di dalam tubuh karena membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 5. Siapakah? S. Sayuran apa saja yang mengandung protein? Brokoli, kacang polong. Ikan terdiri dari ikan air tawar dan ikan laut. Keduanya adalah makanan sumber protein yang sangat penting. A. Alasan mengapa telur merupakan protein baik karena telur juga mengandung 9 asam amino esensial yang lengkap. T. Putih telur merupakan sumber protein vitamin B2, B6, B12, dan selenium. Kuning telur mengandung lemak, kalori, kolesterol, dan beberapa jenis mineral. A. Apa saja bentuk protein? Yaitu bentuk yang berupa struktur prima. Struktur prima digambarkan sebagai struktur asam amino di dalam protein. Struktur sekunder, struktur tersier, struktur kuarter. K. Klasifikasi protein belum ada satu pun sistem klasifikasi secara umum dapat diterima dan memuaskan. Nah, apa saja uji pada protein? Uji pengenalan protein diantaranya adalah uji biuret, uji timbal, asetat, uji santoproteat, uji milon, uji ninhidrin. Hal ini dapat disimpulkan bahwa protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang merupakan gabungan dari asam amino lewat ikatan peptida. 6. Mengapakah? Mengapa DNA tidak dapat berfungsi secara langsung dalam proses sintesis protein? Karena struktur DNA terlalu stabil untuk dilaksanakan perubahan molekul. 4. Ciri-ciri protein. Ciri-ciri protein terdapat ikatan kimia lain, strukturnya tidak stabil terhadap beberapa faktor seperti pH, radiasi, temperatur, medium pelarut organik atau alkohol atau aseton, dan deterjen umumnya reaktif dan sangat spesifik. Namun protein berfungsi untuk protein adalah salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa fungsi protein bagi tubuh diantaranya itu sebagai sumber energi dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. G. Gangguan protein dalam urin, seperti gangguan ginjal, meliputi infeksi ginjal atau infeksi saluran kemih, gagal ginjal atau maupun kronis, sindrom nefrotik, dan glomerulonefritis. Apa jenis penyakit yang dapat menyebabkan kadar protein meningkat dalam urine? Sindrom nefrotik adalah kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin yang meningkat. Tingginya kadar protein tersebut disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menjaring darah atau glomerulus. Protein ada dua jenis, apa saja? Yakni protein yang berasal dari hewan atau protein hewani dan protein yang berasal dari tumbuhan atau protein nabati. Apa yang terjadi jika tubuh kekurangan protein? Massa otot berkurang. Protein merupakan makanan utama bagi otot. Oleh karena itu, berkurangnya massa otot menandakan tubuh kekurangan protein. Karena tubuh membutuhkan protein diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Dan protein tubuh bergantung pada tingkat kesehatan dan aktivitasmu. Dari protein merupakan salah satu zat gizi makro yang terbentuk dari beberapa unsur yaitu karbon, C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N. Hal penting dalam protein memelihara jaringan tubuh. Protein adalah nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari binaan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya. Bisa berikan foto jusnya? Satu aja kecil. Oke, sebentar habis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita selaku tutor akan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita selaku tutor akan mempresentasikan tugas dari guru yang akan dibacakan oleh dan saya yaitu Dwi Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sayaIto, kelas 11 MIPA 1, gaya belajar visual. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang substansi genetika. Menjelaskan genetika secara singkat dan sederhana menggunakan Abdi Kasim. Apakah yang dimaksud dengan genetika? Genetika adalah bagian dari biologi yang mempelajari masalah gen, keturunan, dan variasi makhluk hidup. Juga mengenai bagaimana proses seseorang melanjutkan gen-gen miliknya pada anak-anaknya. Struktur molekul dan fungsi dari gen, misalnya saja tinggi, warna rambut, warna kulit, dan warna mata. Bagaimana genetik mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, warna bunga, warna bulu, rasa buah, dan sebagainya. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Genetik orang tua atau faktor keturunan berperan paling besar untuk mempengaruhi tumbuh kembang anak, mulai dari karakteristik fisik anak seperti tinggi badan, berat badan, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, hingga bahkan kecerdasan dan bakat. Di mana peran genetika dalam penentuan sifat. Jadi, peranan materi genetik dalam penentuan sifat makhluk hidup yaitu menurunkan informasi genetik dari induk atau orang tua kepada generasi berikutnya. Materi genetik merupakan unit warisan sifat makhluk hidup yang dapat menurunkan informasi dari induk pada generasi berikutnya. Membahas tentang kromosom dan genetika. 4. Apakah DNA membentuk benang-benang kromatin? Dengan protein histon, lilitan DNA membentuk benang-benang kromatin. Saat sel akan membelah, benang-benang kromatin ini akan membentuk kromosom. Materi genetik sendiri terdiri atas kromosom, gen, DNA, dan RNA. 5. Siapakah pra-mRNA itu? Pra-mRNA adalah untuk menyeleksi mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasi di ribosom. Ekson merupakan mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan. Sedangkan intron merupakan mRNA yang akan tetap berada di dalam nukleus. Karena kemungkinan mRNA tersebut akan membentuk protein yang tidak fungsional atau tidak berguna jika ditranslasikan. 6. Mengapakah kromatid bisa terjadi? Dengan hasil replikasi pada kromosom pada lengan kromosom akan kromonema, yakni pita yang terbentuk spiral. Pada kromonema bisa terlihat penebalan berupa manik-manik yang disebut kromomer. Biasanya kromomer susah untuk diamati, tapi bisa terlihat jelas pada kromosom yang sudah banyak melakukan replikasi. Kromonema dibungkus oleh substansi khusus yang disebut matriks. Kromatid melekat satu sama lain kepada bagian centomer. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Itulah tadi presentasi yang diberikan oleh minat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya, karena saya melihat waktu, tapi Anda tadi sedikit terlambat ya. 7.15, Anda masuk 7.20 atau 25 tadi. Ya. Jadi sambil kita lihat, dia akan berakhir 8.45. Nah, karena hari ini hanya kalian mampu persentase, itu pun hanya 1 orang, ya. Dan saya akan memberikan lagi waktu pertemuan berikutnya hari Rabu ya. Nah, kita akan dialog pertanyaan. Jadi kelompok 1 akan bertanya di kelompok 2, kelompok 2 akan bertanya kelompok 3, 3 ke 4, 4 dan 5. Berapa kelompok di sini? Ada 6 ya. Dan mohon yang tidak ada tutornya dikomunikasikan ya. Bagaimana caranya mengambil alternatif ketika dia tidak mendampingi kalian. Nah, berikutnya untuk apresiasi dari presentase kalian, saya melihat karena namanya presentasi, ketika kita memperdalam ya, menggali apa yang kita inginkan berdasarkan tadi pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantiknya kan kita menggunakan aplikasi apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, mengapa. Jadi kalau dia sampai dia mengapa, kalian menjawabnya dengan pendalaman, penggalian, bukan hanya berakhir di seperti pengertian saja. Katakanlah misalnya pertanyaannya, mengapa substansi genetika menjadi manfaat bagi kehidupan manusia? Kalian hanya menjawab bahwa substansi genetika bermanfaat untuk menggali asal usul gen ya, asal usul gen, atau pemahaman hanya pengertian bahwa manfaat itu bisa dipakai untuk mengenal sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Itu tidak menggali ya. Kalau menggali itu ya, saya sudah melihat tadi hanya mungkin sedikit kesalahpahaman di Isdayanti. Sudah sangat bagus. Jadi kalau persentase model seperti itu bagus. Hanya kelemahannya karena setiap item pertanyaan pemantik, misalnya apakah, dia kembali seharusnya misalnya kalau dia mau memperdalam sudah benar A-nya apa, B-nya apa, tapi dia berada posisi A. Ya, kemudian bagaimanakah? Bagaimana dia mengulangi lagi kembali apakah? Tolongnya Isdayanti, paham? Isdayanti, paham ya? Tidak boleh diulangi apakah lagi. Dia harus mengikuti bagaimana. Nah, itu namanya apalagi namanya itu akrostik. Iya. Jadi itu metode akrostik yang dikembangkan oleh tadi Isdayanti. Jadi pendalaman materi yang kalian lakukan, nah, itu sudah tepat, bisa seperti Isdayanti. Tepuk tangan dulu untuk Isdayanti. Iya. Itu sangat mendalam. Ya, mendalam. Karena waktu sudah selesai, apresiasi saya untuk sementara yang memiliki kelebihan adalah kelompoknya Isdayanti. Tetapi ada sedikit perbaikan, yaitu ikutilah akrostiknya. Katakanlah misalnya bagaimana yang ingin kau perdalam, ikuti B-nya apa, A-nya apa, G-nya apa. Nah, jangan ulangi apakah, ya. Nah, jadi sudah bagus. Hari ini kita akhiri karena waktu 8.45. Ini mungkin karena jamnya saya berbeda 10 menit. Nah, sudah lewat. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini adalah, kalau kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kekurangan milik kita semua. Ya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salam. Satu, dua, tiga. Terima kasih.
kasih.